Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pak Helan doakan mudah-mudahan kalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang berbahagia, kembali lagi kita dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3. Pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki pelajaran 12 tentang kisah teladan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar secara singkat mengenal keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak-anakku yang berbahagia, ada yang sudah pernah mendengar atau bahkan sudah membaca tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya, pasti kalian semuanya sudah pernah mendengar kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup di sebuah negeri yang bernama Kan'an. Dia hidup di sebuah negeri dan negeri itu dipimpin oleh Raja Namrud. Nama lengkapnya Raja Namrud bin Kan'an bin Kus. Nabi Ibrahim memiliki 2 istri. Yang pertama namanya siapa anak-anak? Namanya Sarah. Dan kemudian yang kedua bernama Hajar. Anak-anakku yang berbahagia, Nabi Ibrahim pun memiliki 2 anak. Ya. Dan anak tersebut keduanya juga menjadi Nabi dan Rasul, yaitu anak yang pertama yang bernama Ismail. Ya, Ismail ini dilahirkan dari istri kedua yang bernama Hajar. Dan Nabi Ishak yang kedua itu dilahirkan dari Sarah. Anak-anakku yang berbahagia, Nabi Ibrahim merupakan nabi ke-6 dari 25 nabi yang harus kita imani. Nabi Ibrahim diutus untuk kaum Kan'an yang sangat berdurhaka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdurhaka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena kaum Kan'an ini sukanya membuat patung. Ada yang dari batu, ada yang dari kayu dan tanah liat. Mereka membuat dan kemudian mereka sendiri yang menyembahnya. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim diutus Allah untuk meluruskan kaum Kan'an ini untuk menyembah semata-mata hanya kepada Allah. Kemudian anak-anakku yang berbahagia, Nabi Ibrahim ini dijuluki sebagai bapaknya para nabi dan rasul. Kenapa disebut sebagai bapaknya para nabi dan rasul? Padahal Nabi Ibrahim ini bukan nabi pertama yang diutus oleh Allah. Kenapa kira-kira anak? Nabi Ibrahim disebut sebagai bapak para nabi karena Nabi Ibrahim memiliki 2 anak. Yang pertama itu Nabi Ismail. Nabi Ismail ini kemudian mempunyai anak, cucu-cucu dan seterusnya yang akan nantinya melahirkan Nabi Muhammad. Kemudian anak yang kedua Nabi Ishak alaihissalam itu nanti mempunyai anak bernama Yakub,
kemudian ada Yusuf, anaknya Yakub, ada Nabi Yusuf, dan seterusnya hingga Nabi Isa alaihi salam. Jadi keturunannya Nabi Ibrahim itu semuanya nanti ke bawahnya itu para nabi dan rasul, termasuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Nabi Ibrahim inilah ya dianggap oleh para ulama sebagai nabi, sebagai bapaknya para nabi dan rasul. Anak-anakku yang berbahagia, mungkin itu saja ya awal kita untuk mengenal Nabi Ibrahim dan keluarganya ya. Nanti kesempatan yang akan datang kita akan belajar tentang kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak-anak boleh membaca terlebih dahulu, nanti Pak Hilan akan jelaskan di pertemuan yang akan datang. Anak-anakku yang berbahagia, kita sudah memasuki bulan Sya'ban dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Kita tetap menjaga semangat ibadah kita, sholat kita, baca Al-Quran kita, dan murojaah kita ya anak-anak. Dan mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan hingga bisa melalui Ramadan dengan penuh keimanan ya anak-anakku. Dan Pak Helan senantiasa mendoakan kalian, mudah-mudahan kalian menjadi anak solih dan solihah, kebanggaan bagi ayah dan bunda. Demikian dari Pak Helan. Pak Helan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.